Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haikuku Indonesia setelah Matsuri Haiku rayakan milad ke-6. Haikuku Indonesia kembali menemui keluarga besar Haikuku Indonesia di seluruh Indonesia dan dunia yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat pada 22 Desember 2020 ini mempertunjukkan kiprahnya dalam gelaran haiku virtual memperingati Hari Ibu, Mulia Ibu, mempertunjukkan launching buku haiku Mulia Ibu, pameran haiga, musik dan gelar tari tentang perjuangan perempuan. Dalam hal ini, kami ingin menunjukkan rasa empati dan simpati kami dalam memuliakan ibu. Ibulah yang telah mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan dan kebudayaan. Kami mempersilahkan mengapresiasinya. Mulia Ibu. Goresan malam di atas kain putih, jemari ibu. Mulia Ibu, hati seputih salju, sesejuk pagi. Tuturkan kata, nada sejukan pagi, doa sang ibu. Surya bermurah, ibu
dalam dekapan doa terakhir. Alhamdulillah, akhirnya dalam acara gelaran Haikuku virtual peringatan Hari Ibu Mulia Ibu ini, Haikuku Indonesia bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Telah lahir sebuah buku antologi haiku Hari Ibu Mulia Ibu yang diterbitkan Pustaka Haikuku berisi 42 haijin yang diberi pengantar oleh Profesor Dr. Endang Caturwati SST. Berkenaan dengan itu, dimohon pada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Kebudayaan Ibu DRA Febiani MPD melaunching atau meluncurkan buku Mulia Ibu ini yang didampingi Presiden Haikuku Indonesia Bapak Diro Aritonang dan Dewan Penasehat Haikuku Indonesia Bapak Dr. Yayat Hendayana. Setelah meluncing buku secara simbolik, buku Mulia Ibu itu diberikan pada Ibu Imas Utami Lokayanti mewakili para haijin yang mengisi buku Mulia Ibu ini. Setelah itu akan diberikan satu paket kenangan buku untuk Disparbud Jawa Barat oleh Presiden Haikuku Indonesia pada Ibu DRA Febiani MPD mewakili Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bangga dan berbahagia, antologi haiku Hari Ibu Mulia Ibu karya dari 42 orang haijin dengan pembuka dari Ibu Profesor Dr. Endang Caturwati SST, dengan ini kami launching. Izinkan saya membacakan salah satu karya dari Presiden Haikuku Indonesia sendiri, Bapak Diro Aritonang. Akhir Desember, sentuhan kasih hati Mulia Ibu. Upaya pemajuan kebudayaan di Jawa Barat memiliki tuntutan dan tantangan yang cukup tinggi. Jawa Barat memiliki keragaman budaya yang cukup tinggi juga karena kita punya 3 wilayah budaya, yaitu Melayu, Betawi, Priangan, dan Cirebon Dermayu. Oleh karena itu tentu saja dibutuhkan banyak sekali media untuk melakukan pengembangan kebudayaan melalui gerakan nilai budaya. Kali ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Yayasan Haikuku Indonesia untuk mengangkat nilai budaya ini ke dalam media yang termasuk baru untuk tatanan kebudayaan yang bersifat tradisi. Keberadaan haiku ini bisa menjadi media yang strategis untuk penyampaian pengembangan nilai budaya dan nilai-nilai budaya di Jawa Barat. Melalui karya-karya mereka diharapkan masyarakat Jawa Barat juga akan menggali kembali nilai-nilai budaya dalam bentuk yang lain. Karya-karya para haijin ini diharapkan dapat juga membuka kembali semua potensi untuk berkarya bagi warga Jawa Barat yang tentunya ke depan kita harapkan menjadi platform bagi pengembangan atau gerakan nilai budaya ini yang ujungnya akan meningkatkan indeks pemajuan kebudayaan. Seni haiku merupakan bagian dari seni yang termasuk ke dalam salah satu objek pemajuan kebudayaan. Terima kasih kepada para haijin dan tentunya kepada seluruh anggota Yayasan Haikuku Indonesia, dan selamat Hari Ibu. Mata gerimis ditimang kasih ibu, kenangan
klasik. Haiku adalah puisi ajaib. Hanya 3 baris terdiri dari 575 suku kata yang memiliki 17 suku kata, mampu mengungkapkan fenomena alam atau nilai-nilai kehidupan. Namun dalam ayat haiku harus berisi kigo atau referensi musim, juga penanda waktu, dan harus memiliki kireji atau pemotongan kata atau frase yang membantu menentukan ide-ide dalam hubungan satu sama lain. Haiku adalah puisi singkat atau pendek yang menggunakan bahasa sensorik untuk menangkap perasaan atau gambar tentang alam dan kehidupan yang bermuatan nilai zen dalam haiku. Haiku mulai muncul dalam kesusastraan Jepang pada tahun 1662. Seorang penyair atau haijin haiku yang terkemuka pada masa itu ialah Matsuo Baso, yang mulai menulis haiku ketika berumur 18 tahun. Selain Baso, muncul pula nama besar lainnya seperti Yusa Buson yang mempelopori haiga, gambar haiku, dan Haijin Kobayashi Isa, dan banyak lagi pengikutnya. Haiku menjadi besar setelah Masaoka Shiki melakukan revisi pada akhir abad ke-19 dari jenis puisi hokku yang lebih tua yang dirintis Matsuo Baso menjadi haiku. Sejak itu haiku mulai populer di dunia. Sedang di Indonesia, yang pertama mempopulerkan haiku pada tahun 1930-an ialah penyair pujangga Amir Hamzah, penyair Indonesia. Mulai banyak yang menyukai haiku, hanya sebatas spirit haikunya. Ada salah satu penyair yang punya perhatian khusus pada haiku, yaitu Wingkarjo. Dapat dikatakan haiku kurang berkembang. Baru sejak berdirinya Haikuku Indonesia di medsos FB pada 7 November 2014, merebaklah haiku Indonesia, bahkan mengundang perhatian para penulis dari berbagai negara di luar negeri. Maka untuk itu, agar kita mengetahui haiku yang khusus menyuarakan mulia ibu, mari kita mengapresiasi pembacaan haiku dari para haijin Haikuku Indonesia. Gendongan usah, malam di sudut ruang. Senandung kenang. Setumpuk dosa
Hujan membasuh debu, ibu pemaaf. Nyanyian hujan, sebening kasih ibu, sejukkan hati. Anugerah surya, kasih sepanjang masa. Teringat Bunda, doa malam melangi. Sambut mentari, senandung merdu Bunda, tembang balada. Suara rebab, ibu tembangkan kidung tentang mentari. Gemerlap malam, tegar memberi asi, iman dan iman. Senyum rembulan, dekap hangat pelukan, cerita ibu. Surya beremburam, ibu dalam pangkuan. Doa terakhir. Bersimpuh malam, ku cium kaki ibu, pintu ke surga. Rindu memburu, bulan memanggil pulang, dipeluk ibu. November 2020. Selendang Maya, obrolan hangat, tatapan kasih Bunda, mentari pagi. Dalam pimangan, senandung Nina Bobo melebur malam. Kilau bermata, siang akan berkabut. Lupa Bulan tiada, Bunda senyum di langit, hati teriris. Setiap hari bermakna Hari Ibu, cahaya mentari. Haiga adalah lukisan haiku. Jadi keindahan haiku, keindahan lukisan, dan keindahan kaligrafi menjadi sebuah keterpaduan untuk dinikmati dengan rasa, jiwa, dan indera penglihatan. Haiga Hari Ibu oleh para haijin haikuku Indonesia melukiskan penghormatan kepada sosok ibu, kasih sayang ibu yang tak terhingga, kebaikan ibu yang tak pernah terhitung nilainya, cinta ibu yang laksana matahari menyinari dunia, kasih ibu tanpa
pamrih dalam suasana apapun. Menikmati Haiga Hari Ibu ini terasa menyelami filosofi wabi, yaitu keindahan dalam kesederhanaan, sabi keheningan, dan zen adalah filosofi kesederhanaan yang penuh keanggunan. Saya akan membacakan beberapa haiga, di dalamnya ada haiku. Ini oleh Ibu Rohaiti. Beliau menggambarkan sebuah haiga di mana isi haikunya adalah hangat tercipta. Engkau bagai mentari, ibunda sayang. Bacaan yang lain ini oleh Ibu Imas Utami Lokayanti, yang intinya adalah sunyi bermurah, ibu dalam pangkuan, doa terakhir. Indah, penuh kesederhanaan, penuh keanggunan, dan di situ ada keheningan, kerinduan, dan kedamaian dalam dekapan cinta kasih ibu. Haiku sebagai sebuah karya sastra universal yang datang dari Jepang, memiliki nilai-nilai kehidupan yang membuat kita merasa dapat mengekspresikan sebagai aspek kehidupan yang ada, yang kita hadapi secara konkret dan nyata. Haiku dalam hal ini kita letakkan sebagai ideologi bagi haikuku, karena haiku ini memberikan kita kedekatan pada peristiwa-peristiwa yang keseharian, yang nyata-nyata menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Dari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, masalah korupsi, masalah yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan rohani manusia Indonesia, dan juga tentu saja kita mengapresiasi yaitu keberadaan ibu di hari ibu ini dengan membuat sebuah buku yang berjudul Mulia Ibu, yang ditulis oleh 45 orang haijin dari haikuku. Ini menunjukkan bagaimana kita memberikan sesuatu apresiasi yang besar, yang nyata dalam kehidupan sastra Indonesia dan sastra dunia. Ibu, engkaulah gelombang samudra yang mengirim deru dalam hidupku, yang selalu menyimpan tegarnya batu karang
dari waktu ke waktu. Ibu, cintamu begitu indah, seindah untaian mutiara. Senyum di bibirmu menggetarkan kalbuku dari waktu ke waktu. Kini aku hanya bisa bertanya kepada langit yang biru. Kapan biru langitmu? Kapan biru langitku akan bertemu? Ibu, engkaulah pilar bangsa, pelukis pelangi dengan mata hati. Ajari putra-putri tanah air kita, Indonesia tercinta. Aku hanya bisa bertanya kepada langit yang biru. Kapan biru langitmu? Kapan biru langitmu akan bertemu? Kini aku hanya bisa bertanya kepada langit yang biru. Kapan biru langitmu? Kapan biru langitku akan bertemu? Ibu, engkaulah pilar bangsa, pelukis pelangi dengan mata hati. Ajari putra-putri tanah air kita, Indonesia tercinta. Indonesia tercinta. Ya, dalam pemikiran kami, seorang ibu itu tidak akan pernah, bukan hanya tidak akan pernah lelah, tapi dia tidak akan pernah bosan, dan juga dia tidak akan pernah kapok. Bahkan dalam kesedihan, dia berusaha untuk bersenandung. Itulah sebuah survival, sebuah sikap juang seorang ibu. Bagaimana dia bukan hanya karena kewajiban, tapi selengkapnya dengan tanggung jawab untuk membesarkan, mempersiapkan
kehidupan anaknya di masa-masa mendatang. Saya kira itu yang saya pahami dari tampilan tarian Profesor Endang ini, yang diciptakan oleh Profesor Endang ini, tentang nilai-nilai juang seorang ibu